wabarakatuh. Oke, kita mengingat kembali yang kemarin saya sampaikan bahwa mata kuliah kita gitu ya, itu kita mempunyai beberapa hal. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran kita yang dibebankan di mata kuliah ini. Ini ada seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya. Ada CPL 1, 2, 3, 4, CPMK 1, 2, 3, 4 dan sub CPMK untuk kemampuan yang nanti Anda akan lakukan. Contoh misalkan kemarin kita telah mempelajari pada sub CPMK 1 gitu ya. Kemarin ini kita di penalaran sedikit membahas terkait itu. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua. Gitu ya. Materi yang kedua, kita di sub CPMK yang kedua, yaitu mampu bertindak teliti dan rapi secara konsisten dalam memproyeksikan konsep geometri Euclid datar dengan cara melukis objek geometri bidang. Ada dua hal, ada yang basic, ada yang advance, ada yang lanjut, ada yang dasar, ada yang lanjut gitu ya. Nah, kita hari ini akan pada materi yang basic dulu, belum ke lanjut karena ada beberapa hal yang nanti harus kita dalami terlebih dahulu dan kita harus paham dan harus lancar gitu ya, memahami beberapa objek lukisan itu. Oke, itu untuk sub CPMK 2 nya. Indikatornya ada 4. Yang pertama, secara benar dapat membandingkan cara melukis objek geometri yang tepat dari berbagai sumber referensi yang disediakan. Tidak banyak sumber referensi yang saat ini kita peroleh untuk melukis, gitu ya. Tidak banyak. Salah satunya yang cukup banyak menyampaikan bagaimana kita melukis itu adalah pada web dengan laman ini, openref.com, gitu ya. Dan nanti kita akan melihat di dalam sana. Nah, bisa Anda bandingkan nanti dengan yang lain, gitu ya. Dengan kalau mungkin ada di situs lain atau ada di buku referensi lain, di Anda googling ada menemukan gitu ya, silahkan nanti kita kita bandingkan gitu ya, mana yang lebih efektif, apakah ada cara lain gitu ya, kalau ada berbeda gitu ya, mana yang lebih efektif, mana yang benar dan sesuai, nanti kita bahas di dalam situ. Yang kedua, valid dalam melukis objek geometri dengan konsep geometri. Setelah Anda melukis di situ, kita harus menyesuaikan apakah memang benar bahwa cara langkah melukis ini memang sesuai dengan konsep-konsep geometri yang asli yang sudah kita pelajari pada semester 1 gitu ya. Jadi kita sebenarnya yang kemarin itu kita hanya membandingkan saja. Saat ini itu kita membandingkan implementasi secara konstruktif, secara real dengan menggunakan jangka dan penggaris gitu ya, dengan membandingkan dengan konsep pembuktian yang kemarin, hanya itu aja. Jadi melihatnya itu validasinya, itu maksud di 2.2. Yang 2.3, tepat dalam mempraktikkan cara melukis objek geometri dengan benar dan cepat. Nanti ada beberapa cara, ada beberapa objek gitu ya, beberapa objek melukisnya bagaimana. Anda sudah tidak bingung lagi, oh bagaimana nih cara membagi dua sudut, tidak bingung mana kan gitu ya. Ini yang nanti kita harapkan tepat dalam mempraktikkan cara melukis. Yang 2.4, lancar dalam mengomunikasikan cara melukis secara tulis dan verbal. Maksudnya apa? Nah, tulis itu seperti yang Anda kan sudah menyiapkan tuh, sketchbook gitu ya, sudah siapkan, tidak mahal loh tuh. Berapa harganya? 20.000. Lek buku gambar yang biasa itu kan lebih mahal ya. Tidak tahu kenapa ya. Antara sketchbook yang lebih tebal dengan buku gambar yang lebih tipis, itu harganya kok lebih mahal buku gambar, padahal lebih tipis. Padahal ketebalannya juga sama gitu ya. Maka saya kan kok kenapa di sekolah itu milih buku gambar daripada sketchbook itu. Nah, sketchbook ini nanti akan kita gunakan sebagai portofolio. Kamu kuliah nanti, kamu ya di situ.
gitu ya. Yang saya cek nanti itu pekerjaanmu itu adalah di situ. Mulai awal kita ketemu hari ini sampai kita nanti terakhir UTS UAS itu ada di situ. Portofolio. Jadi saya ngeceknya berupa portofolio itu. Jadi jangan sampai hilang. Jangan sampai kotor. Itu kitab sucimu hari ini. Gitu ya. Kitab sucimu itu gitu ya. Tidak boleh hilang, pegang baik-baik gitu ya. Pegang baik-baik. Hilang satu, misalkan sampai sudah 12 pertemuan baru hilang, waduh, nangis kamu. Gitu ya. Karena kamu perlu menyalin kan gitu, melakukan pekerjaan kembali begitu banyak sekali. Oke, kita portofolio nanti. Penilaian kita portofolio. Oke, begitu pula pada saat hari ini kita juga seperti itu. Oke, seperti yang saya sampaikan tekniknya kita portofolio gitu ya. Dan hari ini kita ada diskusi kelompok karena materi kita masih ke basic geometri. Ya, oke, itu awal dari saya, gitu ya. Dan kita kali ini langsung masuk. Coba sih Anda buka. Anda buka HP Anda. Coba ketik ini, mathopenref.com, gitu ya. Yang atas itu alamatnya, mathopenref.com, gitu aja. Terus pilih yang konstruksi gitu ya. Contoh misal ini yang saya buka nih, pengantar nih kan gitu ya. Pengantar konstruksi. Anda bingung yang buka loh kayak bahasa Inggris Pak. Ya ini udah saya terjemahkan gitu ya. Itulah enaknya kalau kita menggunakan ini ya, media sekarang gitu ya. Nggak susah kita untuk menerjemahkan ketika kita kesulitan. Tapi hati-hati, ini mesti ada yang salah nih. Penerjemahnya mesti ada yang salah. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita hari ini melakukan konstruksi, tetap konstruksi bukti kita hari ini, gitu ya. Konstruksi yang dimaksud di sini itu adalah penggambaran berbagai bentuk hanya dengan menggunakan kompas. Kompas itu jangka nih, gitu ya. Hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris. Ini yang disebut, didefinisikan dengan konstruksi di sini. Penggambaran berbagai bentuk geometri hanya dengan menggunakan kompas atau jangka dan penggaris. Dua itu. Pengukuran panjang atau sudut tidak diperbolehkan. Nanti seperti pada saat kita belajar di geometri datar gitu ya, di geometri datar udah saya sampaikan ukuran itu berapa nilainya, satuannya apa, nggak ada kan gitu ya. Makanya ukuran yang disampaikan, satuannya kita tidak mengenal itu. Di geometri datar Euclid kita belum mengenal ukuran, makanya dia disampaikan di situ, pengukuran panjang atau sudut tidak diperbolehkan. Oke, lanjut. Kata konstruksi dalam geometri mempunyai arti yang spesifik. Penggambaran benda geometris seperti garis dan lingkaran hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris. Yang terpenting, Anda tidak diperbolehkan mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat atau mengukur panjang dengan satuan di penggaris. Jadi penggaris ini digunakan hanya untuk membuat objek garis, tidak dipergunakan untuk mengukur. Kecuali kalau ada aturan tertentu yang harus kita ukur, gitu ya. Contoh misalkan, oke, kita harus membuat ukurannya sekian kan gitu ya, baru kita tentukan di sini. Paham ya? Jadi pada maknanya penggaris ini tidak digunakan sebagai objek untuk mengukur, tetapi objek untuk menggambar, alat saja. Oke. Jangka, oke, sudah punya semua jangka? Bawa. Oke. Mahal, murah? Nah, tuku sing 5.000-an gitu. Sing teko apa gembreng gitu ya. Nah, yang 5.000-an itu. Seperti kalau anak-anak SD itu ya, sekali pakai buang. Berapa? 5.000-an itu ya. Oke, dipersiapkan jangkanya. Penggunaan jangka, hati-hati. Yang pertama, megangmu bagaimana? Nih, kan ada ujungnya nih di situ. Kalau di tempatmu ini kan ada ujung nih, itu ya. Nah, ini tempat megangnya itu. Itu megangnya. Kalau ini di sini ya, ini tidak ada ya. Anggap itu ada ujungnya. Lah, megangmu di sini. Kamu membelokkannya itu melalui di sini.
Oke. Ada dua hal di situ, jangka itu. Yang pertama, di sini ada yang berupa jarum, ada yang berupa pensil atau apa itu namanya, atau pulpen lah gitu ya, atau seperti itu, atau tempat melukisnya. Ini biasanya ditempatkan sebagai pusat. Jadi tujuan dari ini kita itu membuat busur atau lingkaran, gitu ya, membuat busur atau lingkaran. Sehingga pada saat kita menggunakan ada jarum pada jangka ini digunakan sebagai tempat pusat lingkaran. Paham ya? Pusat lingkaran, plek gitu. Sedangkan ini digunakan untuk melukis lingkarannya, melukis busurnya. Sehingga pada saat kamu melihat ini, kayak perhatikan ya, lihat ini pusat lingkarannya sini, gitu ya. Digerakkannya itu adalah yang sini. Oke, paham ya? Yang digerakkan itu adalah yang sini. Nah, lengan yang pada posisi dia pensil itu digerakkan. Pojok ini. Nah, jangan ya, karena akan berubah posisinya. Pada saat kamu pegang dia seperti ini, posisinya akan berubah. Jadi harus menggunakan satu tangan, gitu ya, harus menggunakan satu tangan. Oke, itu aturan yang harus kita lakukan, gitu ya, pada saat melukis menggunakan jangka. Begitu pula penggaris, seperti yang saya sampaikan kemarin, gitu ya. Penggaris yang kamu gunakan, pakai penggaris yang jangan seperti ini. Kalau ini kan tidak terlihat ya, kenapa? Kesulitan untuk memposisikan, misal titiknya mana, susah, gitu ya. Tapi ketika kamu ini ada transparan, kamu bisa melihat, mengukur tepatnya seperti apa. Oke, paham ya? Saya tidak membandingkan Anda seperti anak SD ya. Jadi hari ini itu saya bukan menyamakan Anda hari ini seperti anak SD. Jadi baru menunjukkan, oh iki lo jangka rek, kan gitu ya. Ini penggaris gitu ya. Tetapi Anda kan juga sudah ingat berapa tahun Anda tidak mengenal ini kembali. Berapa tahun? 6 tahun? Terakhir Anda menggunakan kelas berapa? SMP masih menggunakan? Iya kah? SMP masih menggunakan? Kelas berapa? Kelas 2 masih menggunakan? Ada yang lebih rendah lagi? SD, SMP belas, SMA belas, gitu ya. Nah inilah kesulitannya. Ya, makanya saya kenalkan kembali hari ini itu untuk mengenalkan bagaimana ini jangka, ini penggaris. Karena ini senjata orang matematik itu ini, kan gitu ya. Bukan aplikasi. Senjata kita itu adalah jangka, penggaris, bukan aplikasi. Aplikasi ketika kita sudah konsepnya tahu, gitu ya. Aplikasi gampang digunakan, gitu ya. Itu hanya ngikut aja. Karena tujuan dari aplikasi, tujuan dari AI, gitu ya, itu hanya untuk mempermudah, bukan mempercepat petugasmu, gitu ya. Oke, itu jangka, penggaris seperti itu. Oke, mengapa kita belajar tentang konstruksi? Orang Yunani merumuskan banyak hal yang kita anggap sebagai geometri lebih dari 2000 tahun yang lalu. Secara khusus ahli matematika Euclid mendokumentasinya dalam bukunya yang berjudul Elemen, yang masih dianggap sebagai referensi geometri yang otoritatif yang saat ini masih dipakai. Ia menggunakan konstruksi secara ekstensif sehingga teknik tersebut menjadi bagian dari bidang studi geometri. Mereka juga memberikan wawasan tentang konsep geometris dan memberi kita alat untuk menggambar sesuatu ketika pengukuran langsung tidak tepat. Oke, pertanyaannya seperti ini. Mengapa Euclid melakukannya dengan cara ini? Mengapa Euclid tidak mengukur benda dengan penggaris dan menghitung panjangnya? Kenapa harus menggambarnya? Gitu ya. Nah, misalkan orang Yunani tidak bisa mudah melakukan aritmatika. Mereka mempunyai bilangan bulat, tidak ada nol dan tidak ada bilangan negatif. Artinya, misalnya tidak dapat membagi 5 dengan 2 dan mendapatkan 2,5 karena 2,5 bukanlah bilangan bulat. Satu-satunya adalah bilangan yang mereka miliki. Selain itu, bilangan mereka tidak menggunakan sistem posisi seperti kita dengan satuan, puluhan, ratusan,
atau seperti itulah gitu ya. Singkatnya cukup sulit untuk melakukan aritmatika itu. Nah, ketika dihadapkan problem Euclid tadi itu dengan masalah titik tengah dari sebuah garis, susah pada saat itu untuk memastikan di mana titik tengah pada suatu segmen garis. Gitu ya. Loh, pada saat itu problem ini muncul. Ya, problem ini muncul. Padahal pada ukuran tidak ada pecahan, tidak ada desimal. Lah ya apa lah panjangnya terserah, anggaplah 1,5 cm. Kamu mencari tengah nih, piye? Susah. Begitu pula pada saat ukuran segmen garisnya, misalkan saja ukuran segmen garisnya misalkan 10,7456 cm. Bisa nggak kamu ngukur tepat posisi titik tengah? Tidak bisa. Gitu ya, tidak bisa dengan pengukuran secara tepat. Tetapi kalau dengan melukis tepat. Gitu ya, dia akan tepat posisinya. Sebagai contoh, tadi problemnya itu adalah kita mencari ini. Oke, misalkan nih. Ini kan sembarang toh? Sembarang. Nah, kalau misalkan kamu mencari titik tengah dengan cara pengukuran, nilainya berapa nih? Tidak karuan. Kan gitu ya? Tidak karuan. Tapi bagaimana mencari titik tengahnya? Tidak gampang. Kita buat dua busur pada salah satu titik pangkalnya, di titik pangkal lain kita buat busur lagi. Oke, ketemu ini. Terus kita hubungkan. Oke, sudah bisa dipastikan nih. Ini adalah titik tengahnya. Pasti sudah. Kalau pada saat pengukuran, apakah itu pasti? Tidak. Gitu ya. Kalau diukur berapa nih? Kira-kira berapa ya? Ada dua garis, di penggaris itu kan serete ada dua gitu ya. Si sendi ya, miring nang ini, miring nandi kan gitu ya. Kalau untuk mencari titik tengahnya, itu kesulitannya kalau kita menggunakan pengukuran. Nah, kasusnya juga seperti itu. Nah, maka solusinya adalah menggunakan konstruksi ini, melukis ini. Oke, paham ya? Jadi fungsinya untuk itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan Anda bentuk kelompok jadi 4 gitu ya. Mat open ref-nya. Laman itu silahkan dibuka. Sudah ya? Dicari, di scroll ke bawah, diklik untuk yang konstruksi gitu ya. Yang introduction to construction itu. Terus dibuka di bawah nih. Nah, di sini ada beberapa daftar gitu ya, ada beberapa daftar. Nah, ini bisa diklik. Misal ya, saya klik menyalin segmen garis. Nah, ini saya klik. Nah, terus saya punya ini toh. Ini saya bisa pakai klik di run. Nah, jadi dia memperagakan nih cara melukis bagaimana mengcopy segmen. Nah, sampai jadi tuh. Gitu ya. Ada beberapa hal di dalam sana. Oke. Balik lagi misalkan kalau Anda pingin ke yang lain tadi. Nah, kalau pingin diperbesar ini nih. Gitu ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana peragakan terkait lukis itu. Oke, gitu ya. Nanti bisa balik lagi. Bagaimana penjumlahan segmen garis kan gitu ya. Nah, penjumlahan segmen garis misalkan.
gitu ya, figur gitu ya, bahkan copy lagi kan berarti menggunakan copy segmen tadi gitu ya, menyalin segmen garis tadi, masukkan. Oke, satu persatu. Daripada saya mengajarkan satu persatu ya kan puyeng. Padahal di basic itu kisaran nanti yang harus Anda dalami itu kisaran ada 70 lebih objek lukisan, 70 objek basicnya. Lah lek tak ajarno siji 70 sak semester gak cukup. Kan gitu ya. Nah, maka laman ini cukup membantu untuk mengenalkan gitu ya, daripada saya mempraktikkan satu persatu. Oke, tugas Anda di kelompok adalah silahkan dipelajari, dibagi job disk-nya gitu ya. Anda mempelajari cukup garis dan sudut saja, cukup garis dan sudut. Yang pertama gitu ya, yang pertama di dalam kelompok ini nanti silahkan dibagi siapa yang harus menguasai masing-masing daftar itu tadi, siapa yang harus menguasai masing-masing daftar itu tadi. Contoh misalkan kalau perpendicular from endpoint itu tadi gitu ya, bagaimana membuat tegak lurus, berarti si A ini dibagi si B atau seperti apa, silahkan dibagi berdasarkan tingkat kesulitannya, silahkanlah kan gitu ya. Nah, yang kedua diamati di masing-masing tugas yang telah kamu dapatkan tadi, diamati baik-baik cara melukisnya tadi. Yang pertama dihafalkan, diingat langkahnya apa sih ya. Terus langkah seperti itu, gambar seperti itu, kalau kamu tulis itu apa? Opo jenenge dengan tulis, dan kamu harus bisa menyampaikan. Oke, paham ya? Kalau ada kesulitan nanti silahkan diskusi dengan kelompok gitu ya. Oke, itu tadi tugas yang pertama. Kedua, diskusikan secara penuh keseluruhan itu, mulai dari melukis garis sampai melukis sudut tadi, semua objek tadi gitu ya, semua objek tadi itu kamu lihat secara detail, kamu lihat benar nggak cara melukis di masing-masing itu seperti itu. Yang kedua gitu ya, benar nggak masing-masingnya tadi gitu ya. Yang kedua, tolong disimpulkan, berarti dalam melukis sekian tadi kamu itu perlu menggunakan konsep geometri apa saja dalam melukis itu tadi. Oke, paham ya? Oke, silahkan kita nanti bekerja selama berapa ya, 30 menit. Oke, gitu ya. Oke, silahkan dibagi. Ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah melihat gitu ya, udah melihat satu persatu bagi gitu ya hal itu. Oke, yang pertama, ayo kita coba bagaimana cara melukis yang benar terkait gitu.
Kita cepet-cepetan ya nanti ya. Siapa yang duluan bisa nanti tunjuk jari, nanti langsung mempraktekkan di depan melukis itu sambil menerangkan cara lukisnya seperti apa. Oke, yang pertama pengurangan dari 2 segmen garis. Pengurangan dari 2 segmen garis. Ini. Ayo. Ayo, ya Bang. Pengurangan dari 2 segmen garis. Ayo, siapa dulu? Oke, kelompok 1. Siapa? Oke, langsung dipraktekkan. Langsung aja, enggak usah ngapain Bapak gitu ya. Oke, sambil dijelaskan. Di depan, di belakangnya laptop itu. Tuh penghapusnya. Jadi pertama melukis 2 garis terlebih dahulu yang berbeda. Untuk yang ini yang saya gambar, yang pertama yang A lebih panjang daripada yang B. Dan ini membuat garis panjang untuk mengetahui perbedaannya dari 2 garis ini. Jadi kita ukur dulu yang panjang. Kita lebih panjang. Oke, gunakan apa itu? Gunakan apa yang seperti itu? Hah? Mengcopy segmen garis. Gitu ya. Mengcopy segmen garis. Oke. Terus Kita melalui titik P. Terus Ini terus kita copy yang segmennya kecil. Jadi dari titik I jadi yang ini hasil pengurangan segmen A dan segmen B. oke, pengurangan dari segmen A, segmen B. Oke, terima kasih, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Atau ada sesuatu yang dibingungkan di sini? Atau ada kalimat yang bingung kan gitu? Pak, ini apa aku terus nulis piye kan gitu ya? Bagaimana? Ya seperti tadi,
pada saat Anda menggunakan ini yang diketahui kan gitu ya. Ada segmen A, ada segmen B. P ini berarti apa? Garis bantu gitu ya. Ini garis bantu, dia garis bantu. Copy segmen A. Bagaimana langkahnya? Kan udah di atasnya tadi kan gitu ya. Jadi tidak usah mengulang lagi dari awal. Copy segmen A langsung sudah. Paham ya? Oke, letakkan sini. Copy segmen B, letakkan pusatnya di titik Q, nah, kan gitu ya, pada segmen A. Selesai. Maka ini adalah hasil pengurangan segmen A dengan segmen B, gitu ya. Ini objeknya. Ada pertanyaan? Oke. Terus ambil contoh nih, kesejajaran garis yang mana tadi? Kesejajaran garis yang diketahui dari suatu titik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Oke, kita loncat ini. 2. Melukis sudut 45. Melukis sudut 45. Gimana? Gimana melukis sudut 45? Ayo, ada yang nyoba? Ayo. Sudut 45. Gimana? Ayo langsung kelompok dua. Sudah? Ada? Nyoba? Ayo dicoba kelompok 2. Di tempat 5. Tadi yang ditugasi siapa tadi? Siapa? Ayo coba. Dicoba ke depan. Melukis sudut 45. Ya? Berdua? Ya, enggak apa-apa, ayo. Enggak berani sendirian berdua, ayo, enggak apa. Ayo dicoba aja. Melukis 45. Yuk, penghapus itu. Oke, langkah pertama apa dulu?
Oke. Langkah kedua. Oke, buat apa itu? Oh, kok tegak lurus? Loh, iya, langkah kedua ngapain ini? Coba dibuat. Nah, coba dibuat, mau ngapain tuh? Nah. Loh, sudah itu. Buat titik tengah? Ya. Oke, setelah buat titik tengah. Terus bawah sampai berpotongan Diki. Oke, terus oke, setelah itu oke, maksudnya gimana itu? Pertama-tama kita harus melukis satu buah garis. Di sini kita bisa dibilang garis P dan T. Kemudian tentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Kenapa harus di tengah? Kenapa harus di tengah? Cara menggambar titik tengah dengan cara pertama tumpuan jangka ada di titik P, lalu membuat busur di atas garis dan di bawah garis. Kemudian juga lakukan hal yang sama di titik I sampai berpotongan. Kedua garis berpotongan, lalu tarik garis tegak lurus dan sudah ditemukan titik tengah. Kemudian
Membuat busur sampai berpotongan dengan garis pegi. Lalu tarik garis. Lalu tarik garis dari sudut B ke garis tegak lurus yang berpotongan dengan busur. Oke, sudah? Sudah? Oke. Ayo, ada yang punya pendapat lain nih? Dengan yang disampaikan tadi. Ada yang punya pendapat lain? Oke, coba kelompok 1. Oke. Oke, gimana? Untuk langkah yang pertama kita buat garis P dan Q terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan busur jangka yang mana P ini kompasnya ditarik di P, lalu kita perkirakan di antara P dan Q ini dibagi 2. Setelah itu kita buat dua busur yang berpotongan. Ini juga sama sebaliknya. Dari itu kita bisa mendapatkan titik O ini. Untuk mendapatkan titik 45 derajat dihitung. Nah, setelah itu ini. Oke. Seperti itu. Gitu. Yang lain? Yang lain? Ada 2 penyampaian yang berbeda. Padahal gambarnya sama loh ya. Sama ya. Ada 2 penyampaian yang berbeda. Ada yang lain? Atau yang berpendapat atau milih cenderung ke mana nih? Hah? Gimana? 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 Gimana nih? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Gimana? Prinsipnya nih, prinsipnya ini maunya itu mau melukis apa sih? Kalau dia memang menunjukkan kan 45 sudah ya. Oke, 45 kita kunci. Memang tujuannya adalah melukis sudut dengan ukuran 45. Betul itu. Tapi langkahnya kita menggunakan apa ini berarti? Segitiga. Segitiga apa ini? Siku-siku apa ini? Sama kaki. Dia sebenarnya melukis segitiga siku-siku sama kaki. Kalau ini siku-siku, ini sama kaki, maka sudut yang di hadapannya juga sama. Kalau ini 90, berarti totalnya di sini kalau dijumlah 90. Kalau dibagi 2, berarti dia ada 45. Berarti pada intinya kita melukis segitiga siku-siku sama kaki, gitu ya. Nah, sekarang berarti ya apa carane sehingga jadi segitiga siku-siku sama kaki? Gimana caranya? Berarti yang perlu dipastikan apa? Kakinya podo sik. Cara menyamakan kakinya sama bagaimana? Gimana? Cara menyamakan kakinya sama?
Cerminnya sama. Coba saya buat sembarang ya. Oke, kakinya kan sama. Misalkan P, karena sudutnya di P ini, saya pusat sebagai titik pusatnya. Saya buat sini. Sama ya? Oke. Saya buat ke sini. Sama ya? Sama nggak? Sama. Terus? Garis apa? Nah, ini berarti sama nih. Ya, kan sama nih. Yang perlu dipastikan apa berarti? Yang perlu dipastikan apa berarti? Hah? Ini siku-siku. Ya. Atau melukis ini garis tegak lurus ini. Maka bagaimana caranya? Nah, berarti tinggal buat sudah selesai. Ini pasti 45. Oke. Ada langkah lain. Pada langkah bodoh. Tapi beda. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Satu, nanti dalam melukis kita tidak hanya satu objek. Pada saat kita melukis tujuan akhir kita nanti akan melukis kubus, gitu ya. Melukis kubus, diiris dan segala macam lah. Sehingga ada banyak objek lukis di dalam sana. Tidak hanya satu seperti ini. Ada banyak objek lukis. Jadi satu tempuk jadi satu, gitu ya. Nah, yang pertama kamu harus efisiensi terhadap goresan kamu. Itu harus efisiensi, gitu ya. Diefisiensi. Jangan sampai berlebihan karena akan mengganggu, gitu ya. Dia akan mengganggu. Padahal yang dibutuhkan adalah cukup sedikit, kan gitu ya. Cukup sedikit yang dibutuhkan. Nah, pada saat kamu ini apa salah? Tidak salah sebenarnya. Tetapi pada saat ini objek ini jadi satu, kamu akan melukis yang lebih kompleks, maka akan tempuk jadi satu. Ketika goresannya terlalu banyak, sketsanya terlalu banyak, maka yang terjadi adalah lukisan ini tidak ketok, bingung, gitu ya. Sketsa ini dari mana? Bingung karena terlalu banyak. Maka efisiensi. Hal yang kamu lakukan adalah efisiensi. Lihat perbedaan pokoknya. Hasilnya sama, tapi berbeda. Oke, hanya yang dibutuhkan saja yang kita gunakan. Kita efisiensi sketsanya, goresannya kita efisiensi. Oke, gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan. Yang pertama, ini silahkan diikuti seperti tadi. Sketchbookmu itu kamu beri garis tepi setengah sentian, gitu ya. Beri garis tepi setengah sentian.
Yang kedua, bagi dua. Bagi dua ya. Bagi dua. Terus satu bagian tadi itu kamu lukis satu objek. Satu bagian, satu objek. Paham ya? Nah, dilukis, ditirukan itu satu, terus dikai keterangan. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, 3 apa. Gitu ya? Itu mempercepat kita untuk memahami. Gitu ya? Oke. Tugas pertama itu garis dan sudut. Garis dan sudut di satu-satu ditiru. Terus yang kedua, bolak-balik ya. Lembar pertama itu dilukis, engko diwalik, walikane dilukis. Ojo walikane kosong. Jangan ya, kita menghemat ya. Jadi walikane kamu lukis juga. Dan seterusnya bolak-balik, bukan nanti banyak itu. Kalau kamu cuma satu sisi saja yang dilukis, eman nanti. Kamu akan beli baru nanti, gitu ya. Mendingan kita menghemat, bolak-balik yang kita pakai, gitu ya. Bagi dua sisi, satu objek, satu objek. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di hari berikutnya. Mudah-mudahan tidak libur ya, minggu depan ya. Gitu ya. Nanti sambil kita diskusikan lagi ini terkait dengan tugas yang hari ini Anda kerjakan. Oke, gitu ya. Oke, selamat Anda telah melakukan perkuliahan ini. Yang kita kira perkuliahan ini adalah gampang kan gitu ya. Tidak taunya kita tahu gitu ya bahwa melukis itu kelihatannya gampang, padahal kalau dilakukan adalah susah. Gitu ya. Jadi makanya pada saat kita melihat orang itu mendengarkan mata kuliahnya apa, geometri lah, gambar gitu ya. Orang menggambar, memikirkannya itu adalah gampang. Tapi ketika kita melakukan sendiri, Anda coba di pertemuan kali ini, apa yang terjadi? Gitu ya. Oke, cukup pertemuan kita hari ini, kita ketemu minggu depan. Oke, cukup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.